En azından Raja tetap tidak mau. Kosem pun membujuk raja dan berkata, setidaknya biarkan dia bersama kita saat pernikahan ini. Di pasar, Iskender dan teman-temannya sedang berada di pasar. Mereka ingin menemui seseorang untuk mengartikan tulisan di baju dari peninggalan Iskender itu. Bu bahsettiğin adam gömleği okuyabilir mi? Iskender lalu bertanya, apakah pria itu memang benar-benar bisa mengartikan tulisan di baju ini? Temannya pun menjawab, dia mungkin tahu siapa yang menulisnya. Bukankah kamu ingin tahu tentang masa lalumu dan siapa dirimu? kim olduğunu öğrenmek istiyor musun onu söyle. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat pria itu. Iskender segera memberikan baju itu pada pria itu. Pria itu pun melihat dan memeriksa baju itu. Lalu kemudian dia berkata, kalau baju itu adalah baju jimat. Iskender pun bertanya, kami ingin mencari tahu siapa pemiliknya. Maksudku, siapa yang menulisnya. Pria itu pun mengatakan, ini adalah pekerjaan Selahattin Dede dari Uskudar. Di sini ada tanda tangannya. Pria itu pun menunjukkan letak tanda tangan itu. Onun imzası. Iskender bertanya lagi, jadi di mana kami bisa menemukannya di Uskudar? Pria itu pun menjelaskan, di sana ada hotel di sebelah Masjid Mirima Sultan. Di sanalah dia berada. Oradadır. Apa yang kamu inginkan darinya? Karena aku bisa memberimu 100 koin emas untuk baju ini. 506. Namun Iskender langsung mengambil baju itu. Ia berkata, aku tidak peduli bahkan jika kamu memberi 500. Ini tidak dijual. Iskender pun lalu pergi dari sana. Satılık değil. Murad ingin ke ruangan raja, namun ia melihat Safiye menunggu di sana. Ia pun menghampiri Safiye. Sultanım. Safiye lalu berkata, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir kali bertemu Murad Pasha. Bagaimana kabarmu? Murad lalu menjawab, aku telah mengayunkan pedang ke depan selama bertahun-tahun. Kamu tidak ingin aku berada di jantung kekuasaan. Safiye pun berkata, bisa saja terjadi sebaliknya Murad Pasha. Tetapi kamu tidak mendengarkan kata-kata kami. Jangan berbohong. Tapi kami pikir kamu sudah mati. Murad pun menjawab, kematian menunggu semua orang dimanapun, tapi bukan diriku. Kita telah bertarung banyak waktu, tapi aku selalu menang. Begitu juga para tentaraku. Dan musuhku berpikir, kalau aku abadi sekarang, seperti dirimu. Safiye pun menjawab, ini sudah cukup lama Murad Pasha. Ini sudah cukup lama Murad Pasha. Mungkin sekarang kita bisa berteman. Waktunya telah tiba bagi pedangmu untuk disarungkan. Murad menjawab, hidup telah mengajariku bahwa beberapa hal dapat berubah Sultanah. Namun beberapa hal juga tidak bisa berubah. Kamu memiliki keinginan untuk berkuasa. Dan aku memiliki luka atas masa lalu. Kita tidak bisa berteman. Paşam. Tidak lama, Zulfikar keluar dari ruangan raja, lalu berkata pada Murad bahwa raja telah menunggunya. Murad pun lalu masuk. Begitupun dengan Zulfikar, namun Safiye memanggilnya. Zulfikar berkata, aku tahu pasti kamu bertanya mengapa aku di sini. Aku adalah wali utama dari raja. Safiye pun berkata, apakah raja memilihmu daripada Aga yang mampu dan berharga dari Enderun? Sana mı kaldı bu vazife? Zulfikar hanya bisa diam saja mendengar hinaan dari Safiye Sultan. Gel. Hoş bulduk hünkârım. Murad kini ada di hadapan raja. Di sana masih ada Kosem juga. Raja lalu menyuruh Kosem untuk keluar. Murad yang mendengar nama Kosem dari percakapan raja dan Kosem, Murad pun menyapa Kosem. Jadi kamu adalah Kosem Sultan. Aku telah mendengar namamu. Aku tahu apa yang kamu lakukan untuk negara Ottoman. Tuhan memberkatimu Sultanku. Kosem lalu menjawab, terima kasih Pasha, tapi aku bukanlah seorang sultanah. Ki sultan değilim.
Namun Murad menjawab, apa yang aku dengar sudah cukup menjadikanmu sultanah terhebat di antara semuanya. Qasem pun tersenyum mendengar pujian dari Murad Pasha. Lalu Qasem pun pergi dari sana. Hünkârım. Di pasar, Iskandar meminta temannya agar pergi ke Uskudar melalui kapal untuk menemukan pria itu. Namun Ali menjawab, tidak ada waktu Iskandar, lain kali saja. Karena hal itu mereka pun kembali ke barak. Singkatnya, Qasem kini sudah ada di hadapan Handan Sultan. Rupanya raja mengizinkan Qasem untuk membawa ibunya kembali ke ibu kota. Senin ne işin var burada? Handan yang melihat Qasem lalu bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu kemari. Qasem pun menjawab, aku telah meminta pengampunan padamu berkali-kali Sultanah, dan aku akan melakukannya lagi. Namun alasan aku di sini adalah berbeda. Aku telah bicara dengan raja. Dia mengizinkanku untuk membawamu kembali ke istana untuk hari pernikahan. Katılmanızı kabul ettiler. Handan pun menjawab, betapa baiknya, dan dia mengirimmu untuk memberitahuku. Sementara ular Safiye, dia memerintah di harem, dan aku berada di sini. Terima kasih padamu. Qasem pun berkata, secepatnya Safiye Sultan akan berada di sini, dan kamu akan kembali ke istana. Aku akan melakukannya jika kamu membantuku. Itu akan terjadi dengan cepat. Handan pun menjadi bertanya-tanya, bagaimana Qasem akan melakukannya. Qasem lalu menjawab, Safiye Sultan memiliki rahasia. Rahasia itulah yang akan menghancurkannya. Aku sedang mencari tahu rahasia itu. Dan ada seseorang di sini yang bisa membantu kita. Aku harus berbicara dengannya. Dia adalah Kumru Hatun. Kumru Hatun. Jadi karena kata-kata dari Halime, Qasem pun benar-benar mencari kebenaran dari Kumru Hatun. Di ibu kota, di dalam ruangan, Hachi berada di sana. İşin başından aşkın. Janet lalu datang dan bertanya mengapa Hachi memanggilnya. Hachi lalu menepuk tangannya. Para pria pun masuk ke dalam ruangan. Janet lalu bertanya, siapa mereka? Hachi pun menjawab, apakah kamu lupa akan hukuman yang kamu dapatkan? Kami akan menikahkanmu. Pilihlah salah satu. Janet pun melihat pria itu satu persatu. Setelah melihat pria pertama, Janet pun berkata, apakah menurutmu aku pantas mendapatkan ini? Hachi pun berkata, kamu harusnya berterima kasih. Hachi lalu mengenalkan pria pertama. Dia adalah seorang koki, namun ia kecelakaan. Pria itu tampak tersenyum lebar mendengar dirinya diperkenalkan. Lalu menuju ke pria kedua. Dia bekerja di susu bubuk. Karena itu ia kehilangan satu matanya. Pria ini juga tersenyum. Namun Janet terlihat jijik melihat pria itu. Lalu menuju ke pria ketiga. Janet melihatnya sendiri. Janet tersenyum dan merasa senang dengan pria ketiga, di mana memang dari tampangnya ia terlihat baik-baik saja. Janet pun berkata pada Hachi, yang satu ini terlihat bagus. Hachi pun menjawab, baguslah, jadi kamu menyukainya. Dengan centilnya Janet menjawab, aku sangat menyukai pria ini. Hachi pun lalu menjawab, pasangan yang sempurna untukmu, tapi dia memiliki kekurangan. Janet pun bertanya, apa kekurangannya? Hachi lalu menjawab, pria ini telah dikebiri. Azıcık adım. Janet pun merasa tidak senang dengan pilihan pria yang diberikan kepada dirinya, karena Hachi memberikan pria-pria yang tidak layak baginya. Hachi lalu berkata, kamu harus menerima salah satu dari mereka. Ada sesuatu yang harus kulakukan segera. Mengapa kamu tidak menyukai mereka? Beğenmiyorum. Janet pun menjawab, aku tidak suka dengan mereka. Kamu bisa menikahi mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, Janet lalu pergi dari sana.
Sen evlen.